Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali dalam program Yesus Kuatku yang membawakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih kemurahan Tuhan yang masih boleh kami rasakan sampai saat ini. Dan kami akan kembali diberkati lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang selalu menjadi Tuhan tuntunan dalam hidup kami, supaya kami berusaha selalu hidup benar seturut dengan kehendak Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Judul renungan Yesus Kuatku hari ini ialah Do It and Get It. Mari kita buka di dalam Lukas 6 ayat yang ke-31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Yesus tidak hanya mengajarkan bagaimana kita mengasihi Allah dengan hidup benar sesuai dengan firman-Nya, tetapi Yesus juga mengajarkan bagaimana kita mengasihi sesama kita manusia. Dalam kehidupan kita, semua orang pada dasarnya bisa berbuat baik. Semua orang bisa mengasihi orang lain. Dan kasih itu ditunjukkan dalam perbuatan mereka. Tetapi kalau kita membuka di dalam ayat yang ke-32 sampai 34, di situ dikatakan, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Yesus memberikan ada satu perbedaan. Kasih perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang dunia, orang-orang yang berdosa, dengan orang-orang yang mengenal Tuhan, umat Tuhan. Orang-orang dunia melakukan perbuatan kasih, menolong, memberikan bantuan kepada orang yang mengasihi mereka, kepada orang yang telah berbuat baik kepada mereka, ataupun mereka melakukan perbuatan baik karena ada motivasi tertentu di dalam kehidupan mereka. Tetapi Yesus mengajarkan kasih yang berbeda, tidak terbatas hanya kepada orang yang baik kepada kita. Tetapi kalau di dalam ayat 27 di situ dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Yesus mengajarkan kasih yang kita lakukan dalam perbuatan kita, bukan hanya kepada orang yang baik kepada kita, tetapi juga kepada musuh kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi, berbuat baik, bahkan mendoakan musuh. Mungkin bukan musuh dalam arti lawan, tetapi kepada orang-orang yang mengecewakan kita, yang dalam taraf yang paling parah adalah orang yang menghancurkan hidup kita. Mungkin bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Berdoa bukan tentang hanya untuk kebutuhan kita, tetapi juga kita perlu berdoa supaya kehidupan kita mampu untuk mengasihi, untuk mengampuni orang-orang yang telah mengecewakan kita. Yesus mengajarkan di dalam ayat pokok kita, di dalam ayat ke-31 tadi, bahwa apa yang kita kehendaki supaya orang perbuat kepada kita, haruslah kita lakukan juga hal yang sama kepada mereka.
Yesus sedang mengajarkan bahwa apapun yang kita lakukan terhadap sesama, bahkan sekalipun itu adalah mengasihi musuh kita, hal itu akan kembali kepada kita pada akhirnya. Oleh sebab itu kalau kita membaca di dalam ayat ke-37, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan bukan semata-mata karena itu adalah kewajiban kita. Tetapi ketika kita melakukan itu, firman Tuhan katakan itu semua akan kembali akhirnya kepada kita. Seperti doa di dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus, dalam satu kalimat dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apa yang kita kehendaki untuk orang perbuat kepada kita, maka kita harus lakukan itu kepada orang tersebut, sekalipun itu adalah musuh kita. Do it and get it. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan, Yesus telah mengajarkan dan memberi teladan yang nyata bahwa kasih-Nya ditunjukkan untuk semua orang. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, tanpa terkecuali. Bahkan termasuk juga bagi orang-orang yang menghina-hina Yesus pada saat itu, yang mencaci maki Yesus pada saat itu. Tetapi dia mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Itulah kita. Jadi kita yang telah menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, kasih Tuhan yang nyata bagi semua orang. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin bukan hal yang mudah untuk mengasihi orang, khususnya mereka yang mengecewakan, menyakiti kita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa ketika kita melakukan itu, sebenarnya Tuhan melihat, dan apapun yang kita lakukan itu semua akan kembali kepada kita. Kita mengasihi, berbuat baik, kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan terhadap orang lain, itu adalah sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk peringatan-Mu tentang bagaimana kami hidup untuk mengasihi sesama kami tanpa terkecuali. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami, kalau mungkin ada hal-hal yang masih berat untuk kami lakukan. Kami mohon Tuhan, kami mau belajar membuka hati kami untuk jamahan Roh Kudus-Mu. Lembutkan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan berkati segala sesuatu yang kami kerjakan. Ingatkan kami Tuhan, supaya kami boleh selalu hidup benar seturut firman-Mu. Kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.